ku bawa kepadamu, oh Tuhan, seluruh persembahanku ini. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Oke, kita akan lanjutkan kembali dan Pak Epsan Paulus yang akan menyajikan persoalan keuntungan daripada pelayanan melalui media online. Waktu dan tempat saya serahkan. Silakan Pak. Puji Tuhan, haleluya. Apa kabar semuanya? Saya nyapa dulu, haleluya. Apa kabar semuanya? Yang ada di Zoom, semua sudah mendapatkan signal dengan baik. Dan juga yang ada di YouTube, haleluya. Saya adalah pembicara yang kedua, meneruskan dari yang pertama, yaitu kemudahan dan keunggulan pelayanan melalui media online. Puji nama Tuhan. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu buat ketua umum kita yang ada di pusat, dan juga ketua yang ada di Jatim, ketua umum Jatim, puji nama Tuhan, dan juga moderator yang ada di tempat ini, segenap pengurus PGPI, dan semuanya ini boleh terselenggara karena kebaikan Tuhan. Amin. Dan saya percaya kita kompak menyelenggarakan ini dan pasti semuanya pasti diberkati. Amin, haleluya. Dan juga saya mohon maaf atas penundaan acara ini yang sebetulnya harus minggu yang lalu kita harus adakan, tetapi harus ditunda. Tetapi saya percaya ini pun tidak akan mengurangi esensi daripada acara ini sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya mau berikan disclaimer dulu bahwa saya bukan ahli IT, tetapi ini ditugaskan sebagai amanat, sebagai saya ditunjuk oleh rekan-rekan karena saya sebagai users. Saya pun juga pemakai daripada YouTube ini. Puji nama Tuhan. Perkenalan, saya adalah gembala sidang di tempat ini sebagai host dan juga tadi disebutkan ketua umum GPP, puji nama Tuhan. Dan nanti pada hari ini di dalam sesi saya akan ada 22 slide. Dan kalau dihitung satu slide 1 menit mungkin 22 menit. Dan itu nanti Bapak Ibu akan belajar keuntungan apa dari mendengarkan saya ini apa dulu begitu ya. Saya akan memberikan 6 manfaat terlebih dahulu dan langkah awal melayani Tuhan melalui online ini. Dan juga nanti ada bonus. Kalau diizinkan waktunya, saya berikan bonus tips-tips membuat judul yang menarik. Sehingga Bapak Ibu sekalian bisa tahu sebagai hamba-hamba Tuhan, bahkan juga sebagai users, pebisnis, apapun juga, karena ini bebas forum ini, maka kita akan tahu bagaimana cara kita membuat judul yang menarik. Karena judul yang menarik akan attract, akan menarik sekali banyak viewers. Tetapi itu nanti harus stay sampai the end ya. Jadi rule of the game hari ini adalah kita ada chat room, manfaatkan chat room dengan baik, dan kita juga ada live chat. Puji nama Tuhan.
Mari kita angkat satu pujian terlebih dahulu. Kunaikan syukur kepadamu Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian kalau mau ambil kopi, mau ambil minuman, saya persilahkan sebelum saya masuk dalam materi ini. Puji nama Tuhan. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Bapa di dalam surga, kami akan memulai pada sesi yang kedua ini, dan kiranya para pendengar bisa beroleh cinta-Mu dan kasih-Mu, dan kita boleh belajar banyak. Dan kiranya apapun yang kami pakai pada saat ini Tuhan, peralatan semuanya, dan kiranya Engkau bisa semuanya Engkau lancarkan, dan kami percaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ini semuanya. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Apa kabar semuanya? Kayak yang sudah mendapatkan signal saya di YouTube, tentunya banyak sekali yang saya melihat chatroom begitu naik, begitu banyak. Puji nama Tuhan. Yang bisa dapatkan suara saya dengan baik, ketik angka 1, silakan. Ketik angka 1 di YouTube saudara. Ketik angka 1 supaya saya bisa tahu respon saudara, dan saya mau engage hari ini. Oleh karena itu percayalah, segala sesuatu yang kita buat hari ini pasti lebih meriah. Puji nama Tuhan. Nah, bagaimana dengan yang ada di Zoom? Karena kontrol Zoom ini mungkin jauh dari saya, tetapi saya berharap semuanya bisa mendapatkan signal dengan baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita masuk dalam, haleluya. Semuanya baik? Luar biasa. Oke, terima kasih. Puji nama Tuhan. Angka 1 sudah mulai, oke, terima kasih. Oke, semangat semuanya, amin. Sebetulnya harusnya ada yel-yel ya. Tetapi karena ini saya diberikan waktu yang terbatas dan juga ada 2 media, ada Zoom dan juga ada YouTube, maka kita nggak sempat yel-yel. Puji nama Tuhan. Baiklah, puji nama Tuhan. Yang pertama, slide yang pertama silahkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mendapatkan satu tema yaitu kemudahan dan keunggulan pelayanan melalui media online. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya bukan seorang IT dan saya bukan graduate atau saya lulus dari bidang IT, tetapi saya users. Oleh karena itu saya ingatkan Bapak Ibu sekalian bahwasanya ini semuanya boleh ada. Saya bisa membawakan pada sesi ini karena saya ingin berbagi. Jadi saya tidak ingin, katanya kalau orang bilang di Jakarta sesama bis kota dilarang saling mendahului. Mungkin saya tidak ingin mendahului ataupun mengajar, menggurui, tetapi kita di sini semuanya belajar bersama-sama. Puji nama Tuhan. Nah, mari kita masuk pada slide yang kedua. Apa media online itu? Mungkin kita semuanya sudah tahu, ya, yaitu media online yang kita kenal dengan kata-kata daring. Ya. Itu adalah sebuah singkatan, Bapak Ibu sekalian. Daring itu apa? Daring itu adalah dalam jaringan. Mudah saja. Jadi yang disebut daring, kalau kita menemukan kata-kata daring, maka itu adalah yang dimaksud adalah dalam jaringan. Itulah sebuah singkatan. Dan yang dimaksud tentunya adalah internet. Dan kita bisa mengetahui siapa pengguna-pengguna internet. Banyak sekali. Karena sarana komunikasi ini pada slide yang ketiga kita temukan. Contohnya, koran ini juga merupakan media komunikasi. Tetapi apakah daring? Gitu kan? Tetapi ketika sudah dirubah menjadi koran online, maka kita bisa mengatakan bahwa ini juga media daring. Majalah juga media komunikasi. Kalau kita melihat radio,
Banyak sekali radio rohani yang ada. Itu juga merupakan sarana media di mana kita menyampaikan apa maksud Tuhan. Kita bisa engage, kita bisa mendekatkan diri kepada domba-domba yang kita gembalakan. Bahkan televisi, kalau kita melihat banyak sekali yang masuk dalam televisi, banyak sekali televangelis yang kita kenal. Film, poster, spanduk. Jadi artinya apa? Saya berikan di situ gambar-gambar kalau kita kenal Rano Karno zaman saya dulu. Ya itulah, itu sebuah media. Puji nama Tuhan. Media untuk menyampaikan pesan. Jadi media juga berarti perantara atau penghubung. Dan ini merupakan sebuah basic saja yang mungkin saya tidak akan terlampau dalam Bapak Ibu sekalian untuk menerangkan karena toh ini suatu hal yang mudah sekali. Nah, sekarang kita masuk pada satu pemahaman yang singkat ya. Jadi media online ini apa gitu. Media online adalah sederhana. Dialah sarana komunikasi. Dia yang membuat kita bisa berkomunikasi. Ketika pandemi ada, maka sejenak komunikasi itu terputus. Tetapi tentunya kita tidak bisa ikatan batin ini yang sudah terjalin cukup lama antara leader dan juga pengikut-pengikutnya, kalau di dalam terminologi kita mungkin gembala dan domba-dombanya yang sudah terjalin baik ini terputus. Bagaimana menjalinnya? Bagaimana supaya kita bisa terhubung? Maka satu-satunya yang bisa dan cukup pada saat itu melalui jaringan internet. Jadi media online adalah ketika kita mau berkomunikasi dengan grup kita, maka otomatis kita menggunakan sarana internet. Dan sarana internet media online itu meliputi banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Contohnya situs berita. Kita melihat ada banyak berita yang muncul di Google. Bapak Ibu ketik mau berita apa, dia langsung muncul pop up. Itu sebagai keyword yang langsung keluar. Ada situs-situs perusahaan, kalau Bapak Ibu punya perusahaan dan dia pengen tahu perusahaan Bapak Ibu bergerak di bidang apa, di jasa apa, maka buatlah situs perusahaan, website, itulah media online. Apakah gereja tidak boleh? Tentunya saya dorong semuanya untuk bisa mengejar ini semuanya. Kita bisa masuk dalam situs-situs yang ada dan toh itu pun juga tidak mahal. Yang saya ingat untuk mendapatkan website sangat begitu murah, ya puji nama Tuhan. Dan juga situs-situs lembaga atau institusi-institusi bahkan instansi yang lain. Selanjutnya adalah BlackBerry, kita melihat sudah obsolete, sudah tidak ada. Dan juga WhatsApp, Line, dan kita sekarang menggunakan media Zoom, puji nama Tuhan. Dan saya juga menggunakan di sini menggunakan media YouTube, puji nama Tuhan. Tetapi juga ada media-media yang lain yang tentunya kita sebut e-commerce. Tentunya anak-anak muda di sini senang sekali ibu-ibu kalau shopping sudah kita tidak bisa ke mall lagi, maka kita akan masuk ke situs jualan yaitu Tokopedia, Gojek, Grab, Blibli, Shopee dan lain-lain. Puji nama Tuhan. Bagaimana dengan media sosial yang lain? Kita punya Instagram, kita punya Facebook, kita punya YouTube, bahkan kita bisa ngeblog, kita bisa ngevlogs. Kita bisa membuat banyak sekali statement-statement yang bisa kita berikan melalui media-media yang cukup bertanggung jawab. Oleh karena itu, pakailah media online ini. Juga saya akan membahas tentang email, forum-forum, bahasan, blogger-blogger, dan itu adalah media online yang bisa kita pakai. Puji nama Tuhan. Selanjutnya, saya terlalu cepat enggak ya? Kalau semuanya bisa mendapatkan semoga karena waktu diberikan cukup terbatas, puji nama Tuhan. Ya, selanjutnya adalah kita akan bertanya, kalau begitu keunggulan media bagaimana? Keunggulan media bagaimana? Saudara penjual nasi pecel contohnya, bagaimana saudara menjangkau user saudara? Coba kalau saya tanya. Saudara seorang pemimpin organisasi sudah tidak bisa berinteraksi langsung dengan marketing saudara. Head office di Jakarta, kantor-kantor cabang ada di Surabaya, di Semarang, di ujung pandang. Bagaimana kita mau engage? Jadi, keunggulan media online itu adalah jangkauannya. Nah, ini tidak bisa ditandingi lagi. Jangkauannya sangat begitu luas. Jadi tinggal kita hari ini mau tentukan pengguna kita ini siapa.
Pemakai jasa kita itu siapa? Saudara seorang lawyer. Maka siapa yang harus saudara jangkau? Kan tidak mungkin selama kita juga tidak tahu kapan ini bisa berakhir. Kapan ini semuanya bisa kembali benar-benar normal. Tadi kan kita sudah diperbaiki diksinya menjadi adaptasi begitu kan. Nah, bagaimana dengan prospek bisnis kita? Maka media online ini berperan luar biasa. Dan kalau saya melihat bahwa peran media online ini sangat begitu besarnya, sehingga banyak sekali bisnis yang tumbuh di 3 bulan terakhir. Oh yes, betul. Yes, 3 bulan terakhir ini saudara melihat dalam sisi mungkin sisi gelap, sisi negatifnya banyak yang mungkin. Dan saya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada pebisnis yang terkena imbasnya. Tetapi ada loh yang menemukan cara baru dia bisa engage kepada usernya justru pada 3 bulan ini. Nah sekarang hamba-hamba Tuhan bagaimana? Sekarang kita pelayan-pelayan Tuhan bagaimana? Tentunya bagi pelayan kita mau menjangkau domba-domba kita. Setuju semua katakan amin, ya kan? Ya, kita bisa ada ikatan batin yang ada. Satu ikatan batin yang indah, maka bisa kita melakukannya melalui keunggulan daripada media online ini. Puji nama Tuhan. Selanjutnya, slide selanjutnya adalah pertanyaan ini. Apakah gereja dengan layanan online, apakah lebih mudah menjangkau usernya? Ini sensitif sekali. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Dan saya menghargai semuanya. Ada yang bilang, ya, saya setuju sekali dengan pernyataan bahwa gereja yang menggunakan layanan online akan mudah menjangkau usernya. Tetapi ada yang tidak setuju. Nah, apakah ketidaksetujuan atau kesetujuan ini berawal dari bias? Maka mari kita pisahkan sekarang. Mari kita melihat siapa ya jemaat-jemaat ini yang kira-kira setuju dengan kita bahwa gereja yang memiliki layanan online akan lebih mudah menjangkau jemaatnya. Kalau dulu kan orang ngomong Bapak Ibu, iya kau gereja besar, iya kau punya youth, kau punya orang, kau punya sumber daya, kau punya alat, kan begitu. Tapi kami kan gereja kecil, ya. Tetapi apakah benar sekarang gereja kecil ini tidak bisa menjangkau jemaatnya? Tunggu dulu, justru gereja-gereja notabene tanda kutip tanpa mengurangi rasa hormat saya, dengan pelayanan-pelayanan yang sangat-sangat mungkin dikatakan sangat kecil, justru ini adalah saat terbaik mereka. Nah nanti kita akan bahas biayanya berapa, ongkosnya berapa tuh nanti. Makanya tinggal stay sampai sesi saya berakhir ya, karena nanti ada tips yang terakhir ya. Jadi jemaatnya harus melek teknologi minimal ya. Ya itu saya rasa kita tidak akan buang waktu panjang, kita sebagai pelayan-pelayan, sebagai leader, kita akan membuat technological literate, buat mereka bisa mengerti tentang teknologi. Setuju semuanya, amin? Oke, yang kedua, paling tidak jemaatnya memiliki teknologi atau dia sendiri memiliki gadget. Dia sendiri memiliki gadget, Bapak Ibu para penonton bisa di Zoom ataupun di YouTube bisa melihat berapa gadget yang ada di depan meja saya. Ini adalah control room, saya bisa mengendalikan conversation yang ada di YouTube. Saya bisa melihat tayangan saya sendiri, saya di sisi sebelah kiri, saya bisa melihat saya sendiri bagaimana. Jadi ini semuanya, wow, begitu luar biasanya. Dan tidak mahal, Teknologi hari ini sangat begitu murah. Ya memang tanda kutip lagi, kan beda-beda Pak, tebel kantong orang kan beda-beda. Memang tebel kantong orang berbeda-beda. Tetapi anggap aja sekarang, kita punya iPhone yang lama. iPhone yang lama, tahu kan yang iPhone kotak itu loh. Yang zaman dulu terkenal itu, saya masih ingat sekali, senang sekali mau beli, tapi tidak ada dana untuk beli. Tapi sekarang murah sekali loh, gak sampai 1 juta. Apakah bisa dipakai untuk YouTube-an? Bisa. Dan sangat jelas sekali. Saya hari ini tidak bawa ya. Tapi murah sekali, tidak sampai 1 juta. Apakah baterainya awet? Gampang, tinggal kita bisa ganti baterainya. Kan itu mudah sekali. Jadi intinya apa? Yang kedua, silakan ditunjukkan slide-nya. Jemaat memiliki sarana teknologi, yaitu gadget users-nya dia harus ada.
Dan yang ketiga adalah jemaat itu sendiri harus contemporaneous. Artinya apa? Ya dia mau maju. Kalau tidak mau diajak maju, maka agak kesulitan. Tapi percayalah ya, sepanjang kami menangani jemaat-jemaat yang ada, mereka ada kerinduan untuk maju, dan yang paling naif pun ya bisa mengejar ketinggalannya. Puji nama Tuhan. Selanjutnya, clear ya semuanya ya, amin, clear. Oke, puji Tuhan. Nah, ini penting sekali, mohon diperhatikan pada slide yang ke-8 ini. Mohon diperhatikan, ini slide ke-8, mohon diperhatikan. Sebelum kita memulai untuk masuk ke online pelayanan, saya minta satu hal, dan ini pengalaman pribadi. Kita harus menemukan tujuan yang jelas dulu. Bisa Bapak pahami semuanya? Kita masuk ke ranah online ini, kita harus punya tujuan yang jelas dulu. Maksudnya apa, Pak? Kita main di online ini tujuannya untuk apa? Saya berikan contoh saya. 3 bulan yang lalu baru kita mulai pelayanan kita di YouTube. Meskipun 3 tahun yang lalu kita sudah ada di YouTube. Kita sudah ada pelayan YouTube, tapi penontonnya sangat begitu sedikit. 70, 50 orang, tidak begitu banyak. Tetapi ketika kita masuk dalam pelayanan dan betul-betul kita masuk dalam pelayanan online 100%, wow, luar biasa. Angka itu melonjak secara signifikan. Nah, saya berkaca dari hal ini. Apa yang membuat orang bisa tertarik melihat konten-konten kita? Ini Bapak Ibu sekalian, dengar baik-baik. Tipsnya adalah kita harus jujur. Kita harus honest di dalam menyampaikan konten kita. 3 bulan yang lalu, saya punya kerinduan adalah perang melawan berita yang melemahkan. Ada WA yang melemahkan kita semuanya, ingat baik-baik. Nah itu tujuan saya berperang melawan mereka. Dan itu honest. Dan jemaat melihat, wah, ini suatu tujuan yang jujur juga ya. Maka yang terjadi adalah konten-konten yang kita upload dinantikan oleh orang. Jadi kembali lagi pada poin di slide ini, saya mengajak kita semuanya, mari kita temukan tujuan jujur kita. Mungkin kita mau online supaya kita terkenal, nah itu mungkin perlu dipertanyakan. Kita mau online supaya kita mau berbagi ilmu, itu juga perlu dipertanyakan. Tetapi ketika online kita itu basisnya adalah kejujuran seperti yang saya alami sendiri, saya ingin perang jujur, saya tidak kepingin terkenal. Kalau bisa melihat konten-konten saya, hampir tidak ada saya di syuting video. Dan ini baru pertama kali saya di syuting video. Baru pertama kali ini. Nah oleh karena itu, temukan konten, temukan cara kita yang jujur. Setuju semuanya, amin? Setuju semuanya, amin? Kalau kita jujur, orang pasti apresiasi. Orang pasti apresiasi. Oke, cool semuanya? Ya, kejujuran. Mari kita masuk pada template yang ke-9. Puji nama Tuhan. Jadi kalau begitu manfaat media online bagi gereja itu apa ya? Nah ini dia. Yang pertama, menjadi perekat ikatan rohani. Shoot ke saya. Shoot ke saya. Shoot ke saya. Oke. Number 1, pertama adalah perekat ikatan rohani. Jadi antara saya dan pendengar saya itu ada engagement. Ada satu ikatan yang indah. Wah, ini sangat begitu baik. Bisa memahami semuanya? Yang kedua, memotong jarak layanan. Kembali ke slide. Memotong jarak pelayanan, ada pendekatan. Saya tinggal di sebuah kota, yang jelas saya tidak tinggal di Kediri, tapi bisa loh Bapak Ibu sekalian, saya rekam konten saya dari kota lain, lalu saya kirimkan. Maka yang tercapai adalah pertumbuhan iman dan pertumbuhan jemaat. Bisa dipahami semuanya, dan tentunya ini yang kita inginkan. Bukan hanya bertumbuh secara kejemaatannya, jumlahnya, tetapi imannya bertumbuh. Dan ini hanya dapat dilakukan kalau kita melakukan media online itu. Jaraknya, kalau tidak ya kita harus spend time betul-betul datang ke kota tersebut, besuk mungkin dan yang lain-lainnya. Puji nama Tuhan. Jadi kalau ditanya mengenai biaya pada slide yang ke-10 sekarang, apa sih keunggulan dari media online secara kalau dipandang dari biaya?
Puji nama Tuhan. Kita tadi dikatakan pembicara yang pertama Pak Pendeta Dr. Daniel Tumbel dan juga moderator bahwa kita menggunakan studio ini katakan mewah, sebetulnya enggak. Yang ada di sini semuanya barang biasa. Barang biasa. Karena biaya itu sangat-sangat relatif, ya. Rentangnya begitu lebar. Kita bisa set up studio seperti yang sederhana 500.000 bisa, Bapak Ibu. Hanya dengan 500.000 rupiah bisa. Tentunya ada studio yang super mewah juga, sampai 500 juta, itu pun dimungkinkan. Jadi, kalau dipandang dari segi biaya, Bapak Ibu sekalian, tidak usah khawatir. Ya, 500.000 pun kita bisa. Caranya bagaimana? Kan kita punya gadget. Kita rekam dengan kamera di depan, that's it. Kita sudah bisa. Kita bisa engage kepada domba-domba kita. Bisa dipahami semuanya? Nah sekarang, lalu alat-alat yang digunakan apa? Gitu. Kalau mau paling sederhana ya kita minimal punya mixer, sound card USB. Ya murah sekali kan. Ada PC, ada laptop. Berikan slide ke-12. Sederhana. Mau pakai Windows pun boleh, mau pakai Mac pun boleh ya. Ada catatan kalau mau pakai Mac itu lebih baik ya, puji Tuhan. Itulah online saya, itulah kalau Bapak Ibu sekalian bisa melihat di sisi sana, puji nama Tuhan. Bisa melihat itulah gambar saya. Dan itu juga ada kalau melihat di ujung sebelah kiri, di ujung screen Bapak Ibu sekalian, murah sekali. Sound card yang murah sekali, 500.000, 600.000 itu harga. Dan Bapak Ibu sudah bisa on air. Lalu software rata-rata gratis. Ada Vmix, ada OBS, ada aplikasi-aplikasi yang lain. Hamba-hamba Tuhan ya bisa tugaskan kepada pemuda-pemudinya untuk bisa mempelajari aplikasi-aplikasi semacam ini. Ya tentunya jaringan internet. Ya kalau ditanya, Pak, kita jaringannya pakai apa? Kita memakai Bisnet ya. Kita pakai Bisnet. Mengapa? Saya berikan tipsnya. Kenapa tidak pakai Speedy? Ya. Semoga tidak kena disclaimer ya dari Telkomsel atau dari Telkom. Karena Bisnet memakai bandwidth besar sekali untuk upload. Semoga membantu ya, semoga membantu. Jadi mengapa kita kalau Bapak Ibu lihat siaran kita mungkin dari sisi gambarnya, wah begitu cerah ya, lampunya begitu cerah ya, apakah kita menggunakan alat mahal? Tidak sama sekali, semuanya murah semuanya ya. Nah, tetapi yang penting adalah jaringannya. Kalau kita punya jaringan yang bagus, Bisnet, saya percaya kita semuanya pasti bisa mendapatkan namanya lemparan siaran yang baik. Puji nama Tuhan, haleluya. Jadi bisa dipahami semuanya ya. Jadi kita masuk pada langsung ke 15, saya mau potong, puji nama Tuhan. Tidak ada langkah awal kecuali melangkah itu sendiri. Bisa dipahami semuanya? Tidak ada langkah awal kecuali awal itu sendiri. Karena saya melihat banyak sekali hamba-hamba Tuhan sungkan untuk memulai ke bisnis online ini, bisnis lagi, dalam pelayanan online. Tetapi jangan pernah tidak melangkah. Ya, boleh saya ingatkan, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ya, saya ingatkan, disclaimer ya. Oponen kita, tentunya tahu ya, yang saya maksud oponen kita, di sisi seberang, menggunakan layanan media online jauh lebih bagus daripada kita. Jadi kalau hari ini saya mengajak kita semua tanpa mengurangi rasa hormat saya, itulah tidak berkelebihan. Jadi ayo kita masuk ini ya. Karena ingat, openen kita ya Bapak Ibu sekalian, mereka investasi di online bukan miliar, bukan ratus miliar, tapi triliun Bapak Ibu sekalian. Mohon itu dicatat ya. Jadi gereja harus bisa mengejar ketinggalan ini. Bisa dipahami semuanya? Oke, kita masuk pada sesi-sesi yang terakhir. Saya mau jelaskan dengan singkat saja. Buzzers ya, buzzers itu apa? Tentunya di dalam peran kita menggunakan layanan online ini, kita harus menggunakan buzzers Bapak Ibu sekalian ya. Buzzer itu apa? Dan siapa yang menggunakan ya? Bahasa Jawa dari buzzer itu adalah combe. Kalau buzzer ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah penggerak atau kentongan itu.
Jadi yang menggerakkan acara kita, yang menggerakkan kita punya. Dan biasanya hamba-hamba Tuhan jarang menggunakan buzzers. Jadi buzzer ini sebetulnya tercipta ketika ada pemilihan presiden Amerika di tahun 90. Pada saat itu ada yang disebut political marketing kalau kita tahu. Ya, ada political marketing. Tapi mungkin kita bertanya, Pak, apakah ya wajar ya kita menggunakan buzzers? Nanti kita akan jawab ya. Politisi memakai buzzers, pebisnis memakai buzzers, artis juga memakai buzzer ya. Lalu rohaniwan catatan rohaniwan ya. Jangan nunjuk yang lain-lain. Rohaniwan ada yang pakai buzzer? Ada. Cirinya bagaimana? Gampang sekali. Begitu dia upload konten, dalam waktu 1 jam penontonnya langsung 100.000. Itu buzzers. Bisa dipahami semuanya. Jadi begitu cepatnya upload itu dan begitu cepatnya view-nya dia. Mungkin Bapak Ibu sekalian melihat, oh view saya kok sedikit. Jangan menyerah. Ya. Kalau kita main jujur saja, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita sedikit-sedikit tidak ada masalah, butuh waktu semuanya. Amin. Saya dulu yang menonton cuma 70, 50, tapi ketika hit sampai dalam waktu 1 bulan, kita hit menjadi 4.000 penonton. Dibanding yang lain memang kurang, tapi saya tidak memakai buzzer profesional, artinya saya tidak bayar orang untuk buzzer saya punya konten. Lalu coba, kalau begitu Pak Ifsan ini memakai apa? Iya kan? Saya memakai pemuda-pemuda yang ada, ayo. Coba dipromosikan ini semuanya. Dia ada komen, lalu ada imbal balik begini. Maka ada satu keindahan. Bayangkan kalau seorang hamba Tuhan lalu ketahuan pakai buzzer. Waduh, betapa malunya itu. Malu sekali. Contohnya, saya tunjukkan gambarnya di K-pop itu, di slide yang ke-17. Kita bisa melihat anak-anak muda main buzzer. Coba tuh lihat di layarnya masing-masing. Itu dibayar Bapak Ibu sekalian. Dibayar, slide 17 ya, dibayar. Ya, buzzer itu betul, buzzer itu dibayar. Siapa mereka? Mereka itu punya gudang email untuk bisa ngangkat punya view-nya. Pernah enggak melihat penyanyi K-pop baru nyanyi 1 lagu, belum 1 jam langsung view-nya 1 juta? Pernah lihat? Pernah lihat? 1M itu bukan miliar, 1 million artinya 1 juta. Pernah lihat K-pop? Kenapa mbak-mbak Tuhan Kristen kok enggak bisa? Karena kan kita main jujur Bapak Ibu sekalian. Kecuali Bapak Ibu tadi saya katakan tujuannya apa kita itu on air. Tujuannya apa? Kalau contoh nih saya kepingin terkenal, saya pakai buzzer. Harus pakai buzzer. Maka penonton saya ratusan ribu. Bisa dipahami semuanya. Contohnya kayak di Kediri di sini ada penyanyi yang namanya Nela Karisma. Wah luar biasa itu. Ratusan juta penontonnya. Apakah dia gunakan buzzer? Maka mungkin saya tidak etis untuk mengumpulkan tempat ini. Tetapi intinya kembali ke ranah kita. Kalau sampai kita ketahuan sebagai hamba Tuhan pakai buzzer, sudah karir habis. Karena orang akan melihat kebohongan di situ. Jadi caranya bagaimana? Loh, terus Pak Ifsan tadi ngomong kan pakai buzzer Pak. Kan ada caranya. Kita bisa minta jemaat, kita bisa minta komsel kita bisa minta komisi-komisi kita untuk ngebas kita punya konten. Contohnya, sekarang saya melihat di sini nih. Nah, lihat. Saya melihat siaran saya sendiri. Ini buzzer ini sudah. Bisa dilihat semuanya ya. Ini adalah buzzer ini. Buzzer yang tidak berbayar. Coba slide yang tadi itu, slide 17. Nah, itu buzzer yang bayar. Ada perusahaannya. Maaf. Ada perusahaannya banyak. Di Korea ada anak-anak muda yang khusus kerjaannya buzzer. Kerjaannya hanya untuk bisa mengangkat viewernya. Nah, jadi hati-hati semuanya. Puji nama Tuhan. Ya, jadi kembali lagi slide yang ke-18. Silakan. Dalam berbisnis ya, itu normatif ya. Tanda kutip, dalam berbisnis itu normatif, tetapi dalam gereja mungkin tidak menggunakan buzzer. Puji nama Tuhan. Apakah buzzer itu berbayar dengan tarif yang jelas? Ya, jawabannya iya, dan tawar-menawar. Kita bisa minta penonton 10.000 bisa. Kita bisa minta penonton
1000, saya punya waktu 5 menit. Oke, puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, slide ke-19. Manfaatkan sumber daya yang ada, yaitu manual buzzer seperti yang Bapak Ibu tonton itu adalah buzzer kita sendiri. Itu adalah jemaat-jemaat kita. Bapak Ibu sekalian. Ya. Silahkan dilihat, Bapak Ibu enjoy gambarnya saja, ya. Tujuannya apa? Itu grup hamba-hamba Tuhan, grup-grup pemuda, komsel dan jemaat, WA grup untuk buzzer kita punya. Puji nama Tuhan. Kayaknya yang 20 ini penting, jadi YouTube itu memiliki 2 miliar penonton ya Bapak Ibu sekalian. 2 miliar penonton. Mohon dicatat, YouTube memiliki 2 miliar penonton. Puji nama Tuhan. Dan 79%-nya itu aktif, penonton yang aktif. Wah, ini besar sekali ya. Artinya apa? 8 dari 10 itu memiliki potensi untuk mendengarkan konten kita. Puji nama Tuhan, amin. Oke, tadi saya janjikan 6 langkah melayani Tuhan dengan online. Saya berikan cepat aja, ini pada slide yang ke-21. Ya. Yang pertama adalah kapan Bapak Ibu melangkah tentukan. Kalau mau melangkah hari ini silahkan, nanti saya mau membantu, tidak ada masalah. Kedua, perhatikan baik-baik, harus punya persiapan. Di dalam setiap kita on air harus punya persiapan. Dan jujur, tanpa mengurangi rasa hormat, saya melihat hamba-hamba Tuhan, terutama di dalam konten-konten Kristen, ketika mereka on air tidak ada persiapan. Akhirnya acaranya kacau. Tetapi saya sendiri, saya persiapan, 1 hari saya melatih jadi a pro gamer. Ya. Yang ketiga, suara dan gambar harus diperhatikan. Jangan sampai ada penurunan kualitas. Bapak Ibu, yang nomor 5 adalah jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Karena kota Roma tidak dibangun dalam 1 malam. Ya, jangan pernah menyerah. Puji nama Tuhan. Ingat tujuan awal. Kalau Bapak Ibu sekalian punya tujuan yang indah, Bapak Ibu punya tujuan yang mulia, saya percaya konten Bapak Ibu sekalian akan dinikmati oleh domba-domba Bapak Ibu dan juga mungkin dari orang-orang yang belum percaya, dia akan mengenal Tuhan melalui pelayanan kita. Ingat baik-baik, sound quality, video, dan persiapan. Dan terutama adalah jangan pernah menyerah. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Satu pujian boleh ya? Oke. Kunaikan syukur padamu Yesus dan saya kembalikan kepada narasumber. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu nanti bisa berikan pertanyaan kepada saya happy untuk menjawab semuanya. Oke, semuanya bye. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa kembali. Haleluya. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oke, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk pemuji dan untuk Pak Epsan Paulus yang sudah menyajikan materi yang luar biasa tentang keunggulan ketika melayani di media online. Salah satu yang membuat saya kreatif itu karena dipaksa oleh corona. Bukan Cik Rona, apalagi koroni. Tapi gara-gara corona inilah saya bisa banyak kreatif di dunia YouTube. Saya registrasi 2016, baru dikerjakan 2020. Manusia itu kalau nggak dipaksa, itu tidak akan SKS, sistem kredit semalam. Jadi kita sudah menikmati bagaimana keunggulan daripada pelayanan melalui
media online. Maka bagi Bapak Ibu Saudara yang setia sampai saat ini bisa bertanya jikalau ada yang ingin dipertanyakan, baik melalui chat di Zoom ataupun di YouTube.